And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Hey, balik lagi dong pastinya. Masih sama kita bertiga. Yes. Sekarang Mbak Ratnanya udah Cool udah asik. Makasih ya kalian sudah menenangkan aku. Makasih. Siap. Maafin aku emosional tadi. Aduh. Gak apa-apa. Manusiawi, Kan di sini manusiawi. emang tempatnya curcol, Betul, guys. Mbak. Kalau ada unek-unek keluarin aja. Kalau ada yang bilang settingan, suruh aja. Suruh apa tuh? Suruh aja, suruh jadi mediasi. Mediator. Kalau mediasi. Oke. Mediasi itu yang di pengadilan mau cerai, itu mediasi. Waduh, beda nih konsepnya jadinya. Yes, kita lanjutin lagi Fajar obrolannya ya kan. Permasalahan ini, Mbak Ratna mungkin ada nggak traumatik di saat lagi konten? Jadi yang serem-serem itu jadi trauma gitu, ada ketemu apa jadi bikin aduh gue nggak mau konten ini lagi deh, gue cari konten yang lain deh. Pernah nggak rasanya? Enggak, kalau aku sih nggak tahu ya, kata-kata trauma itu kayaknya nggak pernah deket-deket di itu sama aku, karena buat aku setiap tantangan yang aku hadapi dalam kehidupan aku itu akan membuat aku makin naik kelas gitu, makin dewasa, makin pinter gitu. Jadi aku anggap ini sebagai kesempatan untuk belajar gitu. Oke, mau Misalkan aku menghadapi situasi yang menegangkan lebih dari sebelum-sebelumnya, aku menganggap bahwa aku dikasih ujian yang lebih berat dari yang kemarin, berarti aku naik kelas ini. Jadi aku anggap itu sebagai challenge gitu. Aku bisa nggak menaklukkan ini? Oh bisa. Oke, aku siap dengan challenge selanjutnya. Aku gitu. Jadi nggak trauma. Nggak trauma ya, karena emang seneng juga ya Mbak Ratna ya, dapat banyak pelajaran dari Dapat situ. banyak pelajaran. Kalau temen-temen artis nih Mbak Ratna, ada nggak yang punya yang minta nasehat sama Mbak Ratna? Misalkan lagi ada masalah yang ngirim nih atau gimana? Tiba-tiba ada yang nelfon gitu ya? Ada beberapa artis yang sempat kolaborasi dengan Mata Langit. Yang terakhir kemarin ada Irma Darmawangsa. Dia mengalami sakit di pundak yang nggak pernah hilang, sudah 5 tahun, udah diurutin, sudah ke dokter fisioterapi dan lain-lain, tapi nggak ada hasilnya. Bahkan asistennya katanya sampai, aku sampai kapalan setiap hari suruh mijitin gitu. Ternyata memang ada sosok tangan buntung yang mencengkeram pundak dia. Yang ngirim tuh nggak suka atau? Yang ngirim nggak suka, dan itu terbongkar di YouTube Mata Langit. Ada seseorang yang tidak suka sama Irma karena masalah masalah asmara, dan dia mengirim itu sudah lama, tapi nggak terasa. Karena kadang kiriman energi negatif ilmu hitam yang seperti santet guna-guna itu pelan-pelan gitu. Nggak langsung buat tepar, enggak, tapi memang mereka itu melukai tanpa menyentuh. Terus sudah gitu menyakiti tanpa melukai, kayak gitu. Jadi rasa sakit itu akan dirasakan pelan-pelan sampai si target ini tidak merasa bahwa itu adalah gangguan gaib. Kira dihilangkan. Udah dibersihkan. Irma sekarang udah sembuh. Alhamdulillah Irma sudah sembuh gitu. Dan dia bisa tahu siapa sosok yang ada di badan dia, siapa yang ngirim, dari kapan, tujuannya apa, itu semua terbongkar. Bahkan nama pun bisa kesebut kalau di kami, cuman kan kita nggak Sensor ya? disensor gitu. Kalau nggak terame ya. Iya, maksudnya kan tetap kan orang mau ngirim segala macam pasti ada jangka waktu ya. Enggak, selama belum Selama ada dia yang hidup. ngobatin, dia akan bersemayam terus. Karena kan setan itu udah ada perjanjian sama si dukunnya. Kamu harus bersemayam di badan orang itu. Kamu duduk di tulangnya. Sampai kapan ya? Sampai selama-lamanya. Sebisa mungkin gitu. Iya, sebelum ada yang ngobatin nggak akan pergi dia. Walaupun mungkin yang ngirim pun sudah lupa. Bahkan dukun yang ngirim pun sudah meninggal mungkin. Tapi setannya tetap bersemayam di situ. Gitu. Kalau udah perjanjian dan Karena udah sebelumnya. perjanjian. Itulah ngeri loh. Aku kadang kalau ngelihat pasien-pasien gitu, ya Allah ternyata santet tuh ngeri gitu loh. Permainannya tuh sampai segitunya gitu. Tapi emang benar-benar maksudnya kita memang tidak bisa melihat kayak tetangga saya pernah merasakan hal seperti itu. Dia sakit-sakitan, pas dicek ke dokter nggak ada apa-apa, pas dilihat ternyata katanya ada yang ngikut di belakang dia sampai pada akhirnya dicoba, dan itu nggak langsung hari itu juga katanya penyelesaiannya, harus ada proses. tahapnya. Iya, butuh proses. Karena sakitnya sudah bertahun-tahun, nggak mungkin sekali obatin langsung sembuh, itu masuk akal juga sih. Jadi ada proses yang harus dijalani, dia pun harus, kalau di kami pasien dibekali dengan doa, dia pun harus mengamalkan doa untuk mendetoks semua energi negatif di badan dia yang sifatnya goib gitu. Next project apa nih Mbak Ratna sama Panglima Langit. Panglima Langit?
Kita masih tetap berjalan di jalur pengobatan spiritual, membantu karena ini banyak sekali yang pengen dikunjungin. Cuman kan kita waktunya susah ya. Nah, ini yang orang kadang-kadang nggak ngerti kalau pembersihan rumah itu sebenarnya kita nggak harus datang, dari jauh bisa. Jadi misalkan pasien jarak jauh, ini ada juga yang dari Saudi. Jadi ini seorang TKW, dia tahu pengobatan mata langit, lalu dia merekomendasikan ke majikannya. Majikannya tuh jual rumah, tapi nggak laku-laku gitu. Nah, rumahnya dikirim fotonya, kata Panglima, ini ada gangguan rumah ini, ada sosok ini disebutin semua. Dan memang confirm karena anggota keluarganya pernah ngalamin seperti yang disebut. Akhirnya bagaimana cara membersihkannya, kan jauh, nggak mungkin. Akhirnya di sana nyiapin bahan-bahannya, kita video call. Panglima doain, setelah bahan-bahan air yang di baskom itu didoakan, air itulah yang untuk membersihkan rumahnya. Alhamdulillah udah kejual gitu. Waduh. Oke, berarti proyeknya adalah tetap melanjutkan tugas dan juga misi-misi untuk membantu orang lain yang pastinya kesulitan secara spiritual, yang Iya, Mbak Ratna ya pastinya juga tetap bikin konten sama tim Mata Langit gitu. Dan pastinya ya juga itulah jangan nolongin, karena banyak juga mungkin di luar sana, bahkan mungkin pemirsa Curcolku ya kan yang butuh bantuan secara spiritual, pastinya Mbak Ratna dan juga tim Mata Langit pasti siap membantu pastinya. Boleh Mbak Ratna kita say goodbye dulu karena udah nggak kerasa ya kan kita cerita-cerita kita seru-seruan ya kan Fajar. Pastinya kita mau ingetin ya Fajar, jangan lupa follow Instagram kita di @curcolkujak.tv. Iya, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube dan juga Instagramnya Mbak Ratna dan juga Mata Langit ya. Pastinya gue Angel Lorenza, Fajar Gomez. senang banget bisa nemenin pemirsa Curcolkuy. Sampai ketemu lagi di episode Curcolkuy berikutnya. Bye-bye. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, sayapku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah